Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ya ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Untuk minggu lalu kita nggak buat banyak video, karena minggu lalu juga market cuma open 2 hari, teman-temannya cuma hari Senin sama Selasa, habis itu libur Idul Adha. Nah, untuk pergerakan IHSG, di view saya masih belum berubah teman-teman ya. IHSG masih akan cenderung untuk bergerak sideways. Supportnya ada di 6.560-an, kemudian resisten pertama ada di 6.730-an, dan resisten kedua ada di 7.000. Jadi in my view, sepanjang tahun ini sampai selesai pemilu, IHSG cenderung untuk bergerak sideways. Nah, untuk saham-sahamnya sendiri, sektornya itu mix teman-temannya. Saham sektor teknologi udah mulai kelihatan ada beberapa yang rebound, kemudian konstruksi juga kelihatan ada beberapa yang rebound. Nah, properti koreksinya menurut saya bagus, dan sektor consumer goods juga masih oke, teman-teman ya. Jadi untuk pergerakan sahamnya sendiri itu mix, ya teman-teman bisa pilih yang bagus lah. Nah, untuk pembahasan hari ini kita bahas apa yang sudah pernah kita bahas teman-teman ya. Yang pertama saya membahas Bukalapak. Bukalapak sebelumnya udah pernah kita bahas, dan so far per hari ini itu sahamnya masih berada di area beli teman-teman. Yang menurut saya Bukalapak ini masih menarik ya, menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, kalau kita lihat pergerakan Bukalapak, ini kan Bukalapak itu sempat break pattern falling wedge di 15 Juni 2023 dengan volume yang gede teman-teman ya. Habis itu dia koreksi, volumenya so-so ya, nggak bisa dibilang kecil, nggak bisa dibilang gede. Dan yang menarik adalah candle terakhir ya, candle terakhir dia sempat ada ekor yang lumayan panjang ya. Ini ada candle hammer yang menurut saya ini menarik teman-teman ya, hammer di support. Jadi menurut saya Bukalapak still oke untuk teman-teman perhatikan. Kalau mau entry menurut saya masih boleh, di harga sekarang boleh entry sampai 200 ya. Under 200 teman-teman bisa consider untuk exit. Ya, kita perpanjang area beli. Di harga sekarang sampai 200 ya. Cicil-cicil sampai 200. Kalau seandainya dia udah close di bawah 600, kalau seandainya dia udah jebol close di bawah 200, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Resisten ada di 240. Kalau ini berhasil, dari segi risk to reward ratio sangat menarik ya untuk Bukalapak. Jadi Bukalapak menurut saya masih oke. Dari segi price volume juga menurut saya lumayan menarik ya untuk Bukalapak itu sendiri. Jadi Bukalapak salah satu saham yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ada bank-bank digital yang pergerakannya cukup menarik ya. Favorit saya masih ada di BNBA dan Arto. Nah, BNBA itu sebelumnya udah pernah kita bahas ya, yang dimana kita sarankan beli di pertama di support ini, yang kemudian kedua di support ini. So far ya, kalau kita lihat pergerakan dari BNBA itu menarik teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini dia sempat menyentuh level terendah di harga 500-an, habis itu naik dengan volume yang gede teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, dia volumenya naik kenceng, dan pada saat dia konsolidasi atau koreksi, volumenya kecil. Jadi BNBA ini menarik teman-teman. BNBA ini menarik. Resisten ada di 900. Kalau itu lewat, itu potensinya akan sangat menarik untuk BNBA. Nah, di harga sekarang apakah masih boleh untuk entry? Masih oke. Menurut saya masih oke teman-teman ya. Cicil perlahan sampai 700.
ya, under 700, close under 700 teman-teman bisa consider untuk exit. Atau kalau seandainya dia jebol 700, volumenya kecil, teman-teman bisa re-entry lagi di 650. Menurut saya BNBA masih menarik dan masih sangat memiliki peluang yang bagus ya untuk kita entry. Ya, resistance 900 itu sangat possible untuk disentuh oleh BNBA. Jadi BNBA so far so good dan masih boleh untuk entry kalau menurut saya pribadi. Kemudian berikutnya ada Arto. Nah, Arto ini udah sering saya bahas teman-teman ya, udah sering saya bahas. Dan buat teman-teman yang udah ikut sebelumnya, di Arto teman-teman harusnya masih cuan teman-teman ya. Nah, Arto itu pertama kali kita sarankan beli itu di sini ya, dan habis itu dia naik. Habis itu naik dan pembahasan sebelumnya kita sarankan beli Arto di range ini dan dia rebound tepat di situ teman-teman ya. Tepatnya reboundnya tepat di situ. Nah, target Arto sendiri ada di 3.700-an. Apakah itu capai? I don't know teman-teman ya. I don't know. Buat teman-teman yang udah beli di harga bawah, ini harusnya belum kena trailing stop dan posisi saat ini masih profit. Jadi ini saham masih layak ya buat teman-teman hold. Sorry. Nah, kalau teman-teman yang baru mau entry gimana? Kalau teman-teman baru mau entry, tunggu lagi di sini teman-teman ya. Tunggu lagi di harga 3.000 sampai 2.900-an. Ini kan ada candle shooting star ya di atas. Jadi ada potensi untuk koreksi dulu. Nah, kalau koreksi enter lagi di sini teman-teman yang di 3.000 sampai 2.900. Kalau seandainya 2.900 dijebol, teman-teman bisa consider untuk cut loss atau exit dulu. Kemudian enter lagi di bawah teman-temannya. Menurut saya ini Arto masih menarik ya. Dari segi price volume juga menurut saya oke teman-teman ya. Volume naiknya kenceng, kemudian volume koreksinya bisa dibilang masih ya tipis-tipis teman-teman. Jadi Arto masih oke dan masih menarik ya. Resisten 3.700 itu potensial banget untuk disentuh oleh Arto. Kemudian next saham berikutnya ada BBKP. BBKP juga sebelumnya udah pernah kita bahas dan saat ini posisinya masih di area beli teman-teman. Jadi BBKP menurut saya menarik ya. Ini menarik untuk kita perhatikan. BBKP pertama kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, 22 Juni 2023. Pas BBKP naik beberapa persen dengan volume yang gede. Ini volumenya gede teman-teman ya. Habis itu ini 3 channel terakhir dia konsolidasi dengan volume yang tipis teman-teman. Jadi BBKP ini menarik ya. Di harga sekarang kalau kita bicara risk to reward ratio, risknya kecil ya. Teman-teman boleh entry di harga sekarang, cut loss kalau seandainya dia jebol dari 98 ya. Kita bisa perlebar area beli. Jadi di harga sekarang menurut saya cukup menarik untuk entry BBKP. Dari segi price volume BBKP ini lumayan menarik ya. Naik dengan volume gede kemudian koreksi dengan volume kecil. Nah, targetnya ada di 110. Kalau seandainya ini dijebol maka ada potensi BBKP nyentuh MA200 di 120-an. Jadi ini potensi cuannya lumayan gede teman-teman ya. Ini potensi cuannya lumayan gede dengan resiko yang minim ya. Resikonya tipis, kalau seandainya dia jebol 98 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Resikonya hanya sekitaran 6-7%, rewardnya bisa sampai puluhan persen. Jadi kita bicara risk to reward ratio ini BBKP menarik dan masih sangat layak buat teman-teman pantau ini BBKP. Oke. Nah, untuk BBKP, kemudian next ada JPFA. JPFA juga udah sering kita bahas dan buat teman-teman yang udah sabar, selamat untuk JPFA. Oke. JPFA itu sebelumnya kita sarankan beli di sini dan sama sekali nggak jebol ya. Dia pas banget rebound dari support ya. Buat teman-teman yang udah entry di sini, selamat. Targetnya
Sebenarnya ini targetnya udah kecapai, teman-teman. Cuma ini ada pattern baru yang kebentuk. Ya, coba kita gambar ulang, teman-teman. Kita gambar ulang. Di sini ada pattern baru yang dibentuk oleh JPFA, yaitu cup and handle yang gede. Ini cup. Ini handle. Dan volume pas dia break dari pattern ini gede, teman-teman ya. Volumenya gede, habis itu dia sempat mencoba untuk retest dengan volume yang kecil. Di sini juga ada resisten MA200 yang valid. Jadi JPFA ini udah valid reversal, teman-teman ya, dengan target yang bisa jadi lumayan jauh. Ya, 1500 itu potensi untuk kesentuh oleh JPFA. Jadi JPFA menurut saya menarik buat teman-teman yang sebelumnya udah entry, hold aja teman-teman ya. Kita udah entry dari sini nih. Dari sini sudah di sini teman-teman ya. Di 1200 kita gambar. Sebelumnya kita entry di sini. Berarti kalau kita hitung saat ini itu udah profit sekitaran 12%-an ya. 12%-an dan masih ada potensi untuk lanjut. Kalau sampai ke 1500 maka ini menarik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, yang tertarik untuk entry, kalau seandainya ini koreksi 1300 sampai 1250 ada area entry yang baru. Ya. Ini adalah area entry yang baru kalau seandainya ada yang masih tertarik untuk JPFA. Menurut saya ini saham masih menarik. Kemudian sahabat yang satu lagi Cepin juga masih oke, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari segi chart pattern oke, dari segi price volume juga oke. Jadi JPFA salah satu saham core yang menarik kalau menurut saya pribadi. Kemudian yang terakhir ada SAME ya. SAME juga sebelumnya udah pernah kita bahas dan saat ini itu posisinya masih di area beli. Jadi SAME menurut saya masih oke, teman-teman ya. Ini SAME masih menarik. Ya. SAME itu sebelumnya udah pernah kita bahas di sini, yang dimana menurut saya waktu di sini itu SAME menarik, konsolnya bagus, dan habis itu dia sempat break ini pattern, ya, break juga pola sideways-nya ya, dengan volume yang gede. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, dia break di sini dengan volume yang gede. Nah, habis itu dia koreksi. Ini kan sempat nyentuh resisten nih. Sempat nyentuh resisten di 380, habis itu koreksi. Nah, koreksinya itu dengan volume yang kecil, teman-teman. Koreksinya dengan volume yang kecil, jadi SAME ini menarik. Ya, SAME ini menarik. Di harga sekarang itu masih layak untuk entry. 330 sampai 320. Ya, ini area beli. Kalau seandainya close under 320 itu teman-teman bisa exit, atau kalau modal entry masih kecil bisa perlebar support sampai 300-an. Ya. Sampai sini. Oke, ini SAME menurut saya masih oke dan ada peluang untuk kembali nyentuh resisten di 380-an. Jadi so far so good untuk SAME. Buat teman-teman yang tertarik, ini SAME masih menarik untuk teman-teman entry. Ya, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.